180 derajat itu perbedaan artinya. Muslimin seorang yang muslim atau bagian daripada orang muslim, sedangkan musyrikin bagian daripada orang yang syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini adalah seputar beberapa sunnah di dalam salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam salat ada yang harus mesti kita lakukan. Kalau tertinggal maka batal, rakaat tersebut dianggap tidak ada. Kalau seandainya rakaat tersebut tidak diperbaiki, tidak didatangkan dengan rakaat yang baru, berarti salatnya dianggap tidak ada atau batal. Ini namanya rukun. Rukun 13 itu sudah pernah kita kaji beberapa kali di beberapa Ramadan dan beberapa pertemuan di malam Sabtu, ya, seperti kita ini. Lalu yang sunnat, perkara yang dianjurkan itu terbagi pada dua. Ada namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dia itu sunnat yang paling penting, bagian penting dari salat. Walaupun dia bagian penting, kalau seandainya tertinggal, salatnya tetap sah. Namun dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Sunnah ab'ad ini secara umum ada 5, yaitu kunut subuh, begitu juga kunut witir pertengahan kedua Ramadan. Yang kedua adalah duduk tahiyat awal, ini juga sunnah ab'ad. Lalu bacaan tahiyat awal, lalu berselawat kepada Nabi di tahiyat awal. Yang berkaitan dengan tahiyat awal ada 3 tambah 1 tadi kunut, dan yang terakhir adalah berselawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Ini 5 ini sunnah ab'ad. Jika tertinggal, salatnya sah dan dianjurkan, karena ada yang tertinggal dari sunnah ab'ad, dianjurkan, disunnahkan. Kalau seandainya kita katakan diwajibkan, itu berbeda dengan disunnahkan. Disunnahkan untuk menutup 5 atau salah satu daripada 5 ini yang tertinggal, untuk melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jadi ada beda sujud tilawah di dalam salat dengan sujud sahwi di dalam salat. Sujud tilawah hanya sekali, sujud sahwi 2 kali. Sujud tilawah ketika bertemu dengan ayat sajadah langsung sujud. Sedangkan sujud sahwi posisi kita sedang duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk atau duduk iftirash, menjelang salam kita sujud 2 kali. Minimal ketika sujud sahwi kita baca subhanallah, boleh juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Namun banyak ulama menganjurkan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa atau lalai. Lalu setelah sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud. Minimal kadar tumakninah untuk membaca subhanallah sekali. Kalau kita membaca rabbighfirli warhamni dan seterusnya, boleh juga seperti duduk antara 2 sujud yang biasa. Kemudian sujud yang kedua kita baca tasbih lagi, bangkit dari sujud yang kedua kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu 5 perkara seputar sunnat yang sangat penting dalam salat, namanya sunnah ab'ad. Sunnat yang kedua dalam salat namanya sunnah hay'ah. Dia tidak sepenting sunnah ab'ad, tapi walaupun tidak sepenting sunnah ab'ad, yang namanya sunnah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak selayaknya kita tinggalkan, apalagi kita sedang melaksanakan ibadah. Sunnah hay'ah ini kalau tertinggal tidak perlu sujud sahwi. Bahkan kalau kita sujud sahwi pun salat kita bisa batal. Sunnah hay'ah ini banyak, ada 30, bahkan kalau kita rinci bisa lebih dari 30
sunnah hay'ah. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait sunnah hay'ah. Mungkin ada di antara kita yang melewatkannya. Sunnah hay'ah yang dianjurkan sebelum salat adalah membaca ta'awudz. Jadi sebelum salat dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun kita baca yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Rabbi, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepada Engkau dari dia menggangguku ketika aku sedang melaksanakan salat. Itu bagus kita baca sebelum takbiratul ihram. Adapun dalam salat, sunnah yang pertama mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu dan daun telinga. Kapan, berapa kali kita angkat tangan ini? Kita mengangkat tangan yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak rukuk, Allahu Akbar. Yang ketiga bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangkit dari duduk tahiyat awal ke rakaat ketiga. Jadi dari rakaat pertama ke rakaat kedua tidak dianjurkan Allahu Akbar, mengangkat kedua telapak tangan, enggak dianjurkan. Yang dianjurkan setelah duduk tahiyat awal. Begitu juga rakaat ketiga, rakaat keempat enggak dianjurkan. Yang dianjurkan setelah rakaat kedua naik ke rakaat ketiga. Bapak Ibu sekalian, berarti apa hukum mengangkat kedua telapak tangan ketika salat? Sunnah. Namanya sunnah apa? Sunnah hay'ah. Jadi ketika seseorang takbiratul ihram tidak mengangkat kedua telapak tangannya, salatnya sah apa enggak? Sah. Jadi bisa aja orang berdiri Allahu Akbar, tangannya enggak diangkat, Allahu Akbar, namun sayangnya dia meninggalkan sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu yang kedua, sunnah hay'ah adalah meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Punggung tangan kanan, punggung ini kita letakkan di tangan kiri, wabil khusus di ku'un, pergelangan tangan. Jadi bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Ada sebagian saudara kita Allahu Akbar, atau mungkin dia dapat riwayat yang lain. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, riwayat yang lebih kuat di bawah dada, di atas perut. Kemudian sunnah hay'ah yang berikutnya adalah pandangan mata ke tempat sujud dalam semua gerakan solat. Ini sunnah hay'ah. Jadi bisa nggak sedang solat lihat kanan, lihat kiri? Ya bisa, tapi ya nggak sunnah. Kalau seandainya melihat ke bawah saja masih terganggu kekhusyuan kita, apalagi lihat ke depan. Udah lewat dia. Oh, hari ini dia pakai baju ini. Oh, pecinya gini, oh gini. Ya. Jadi lebih khusyuk melihat ke tempat sujud. Jadi dari pertama takbiratul ihram sampai selesai salat ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud, at-tahiyyatu. Dari pertama at-tahiyyatu tangan udah begini, itu mata kita melihat jari telunjuk kita. Ya, ada juga orang duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir tangannya gini dulu. At-tahiyyatul mubarakatuh salatu thayyibatullahi assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wassalamu ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Baru ada. Sebenarnya tidak demikian. Dari pertama duduk at-tahiyyatul. Ya. Bagaimana posisi jempol? Jempol itu di bawah jari telunjuk. Angka 53. Hadis riwayat Muslim. Jadi begini yang paling tepat. Hujung jemari berada sejajar dengan ujung lutut. Begini. Ini lutut kita, disinilah tangan kita.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mata kita ke hujung jari telunjuk. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Dinaikkannya dari i, illallah. Begitu ha, turun lagi. Ya. Jadi mata kita dasarnya ke tempat sujud, kecuali ketika duduk tasyahud, maka ke arah jari telunjuk. Begitu juga ketika dalam salat jenazah, dianjurkan lihat ke jenazah. Ya. Jadi demikian berkaitan dengan masalah pandangan. Kemudian yang keempat, sunnah salat yang keempat, sunnah yang dalam salat adalah membaca doa iftitah, atau dinamakan juga dengan doa istiftah, atau dinamakan juga dengan doa at-tawajjuh. Iftitah karena mendahulukan salat dengan doa tersebut. Setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, doa yang pertama Allahu akbar kabira, maka dikatakan dengan doa iftitah atau istiftah, pembukaan, ya, pembukaan salat. Atau dinamakan juga dengan tawajjuh karena ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Ada beberapa hal berkaitan dengan doa iftitah ini, Bapak sekalian. Doa iftitah tidak dianjurkan kalau kita sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa iftitah gugur kesunnahannya kalau setelah takbiratul ihram kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan haram membaca doa iftitah kalau sudah membaca bismillah untuk surat Al-Fatihah. Kenapa? Kita tidak dianjurkan lagi membaca doa iftitah kalau sudah membaca ta'awudz. Allahu akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena hilang makna doa iftitahnya. Doa iftitah doa pembuka. Ternyata kita buka salat kita dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka hilang kesunahan membaca doa iftitah. Dan kalau sudah kita baca bismillahirrahmanirrahim untuk Al-Fatihah, haram hukumnya kita kembali kepada doa iftitah. Mengapa? Karena doa iftitah hukumnya sunnah hay'ah, sedangkan bismillah bagian daripada Al-Fatihah yang merupakan rukun salat. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar kabira walhamdulillah, tidak dianjurkan. Ya, enggak boleh kita tinggalkan yang rukun demi sunnah hay'ah. Persis dalam salat kita, misalnya kita lupa duduk tahiyat awal pada salat, misalnya kita bilang salat zuhur, selesai sujud yang kedua di rakaat kedua, langsung makin Allahu akbar, begitu berdiri teringat belum duduk tahiyat awal, enggak boleh duduk untuk tahiyat awal. Kenapa? Karena berdiri hukumnya rukun dalam salat. Duduk tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Enggak boleh meninggalkan rukun demi sunnah ab'ad. Kalau demikian pada sunnah ab'ad, apalagi sunnah yang lebih rendah padanya, yaitu sunnah hay'ah. Kemudian dalam doa iftitah ini, Bapak sekalian, ya kalau bisa pahamlah artinya, supaya jangan tersalah-salah. Wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Itu jangan terbalik-balik itu. Muslimin dengan musyrikin itu 180 derajat itu perbedaan artinya. Muslimin seorang yang muslim atau bagian daripada orang muslim, sedangkan musyrikin bagian daripada orang yang syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima
wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ma ana, dan saya tidak termasuk, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk kepada golongan orang yang mempersekutukan Allah. Yang terakhirnya wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Simple, tapi kalau bilangnya wa ana minal musyrikin, naudzubillah, ataupun dia katakan wa ma ana minal muslimin, dan saya tidak termasuk orang muslim, naudzubillah. Kalau sengaja harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi itu, ya. Baik, sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membaca doa iftitah, yang kelima adalah membaca isti'adzah atau ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dianjurkan membaca a'udzu billah. Dan a'udzu billah kalau dalam salat jahar itu disepakati bacaannya secara sir. Ada guru baru masuk pesantren jadi imam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selepas salat saya bertanya, kenapa dijaharkan bacaan a'udzubillah? Sudah biasa seperti itu. Wah, ini berarti kebiasaan yang perlu diperbaiki kembali. Apakah batal salat saya, Ustaz? Apakah saya batal salatnya Abu? Enggak batal. Tapi afdalnya, sunnahnya tidak dijaharkan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang keenam, meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di bawah dada, di atas perut. Ya. Jadi kita punya dalil yang kuat, meletakkan tangan ya di bawah dada, di atas perut. Kalau mazhab Hambali di dada, mazhab Syafi'i di bawah dada, mazhab Hanafi di bawah pusat, pas di bawah pusat. Sedangkan mazhab Maliki dilepaskan tangannya. Yang ketujuh, memahami bacaan. Jadi orang sekalian pahamilah ya, agar lebih meresap. Bacanya pelan-pelan. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena Rasulullah SAW sabda, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak didapatkan dari seseorang yang salat melainkan yang dia sadari. Kok Ustaz saya enggak terasa ya keindahan salat? Karena anda tidak faham apa yang anda baca. Kalau anda faham dengan apa yang anda baca, Masya Allah, tercas bateri betul-betul rohani kita selepas salat. Bayangkan semua kalimat-kalimat penuh motivasi. Allahu akbar kabira, ya Allah engkau besar sebesar-besarnya. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan segala puji bagi Allah baik di petang hari maupun di pagi hari maupun di petang hari. Wajjahtu wajhiya, saya arahkan wajahku lilladzi fataras samawati wal arda, bagi zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslima, yang aku lakukan itu sebagai agama yang lurus, sebagai seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk golongan orang-orang yang syirik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Kalau salat satu, wa nusuki ibadah-ibadah yang lainnya. Wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu, tidak ada yang kedua, hanya Maha Esa Allah itu.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan dengan tauhid itulah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk yang berserah diri kepada Allah. Apapun yang telah Allah putuskan dalam takdirnya, saya serahkan diri saya, karena saya ini adalah hambanya. Kemudian fahami bacaan Al-Fatihah, bacaan surat-surat yang kita pilih. Jadi intinya jangan sampai udah berapa ratus kali kita sholat tapi ada bacaan sholat yang kita nggak paham. Ada yang puluhan kali, ada yang udah ratusan kali, ada yang udah ribuan kali. Kalau umur kita misalnya kita bilanglah 1 tahun berapa kali kita sholat? 1 tahun hijriyah yang masih hijrah yang mudah 360 setiap hari 5 kali, berarti berapa itu? 1800 ya, 1800 kali kita sholat. Berarti setahun aja udah 1800 kali kita sholat. Jadi jangan sampai apa yang kita baca nggak paham. Jadi kadang-kadang sholatnya rutinnya begitu sholat biasa lagi, maksudnya nggak terasa kok, katanya dengan sholat tercas baterai kita, rohani kita jadi penuh lagi, full power. Kok bisa menjadi masalah ini? Berarti ada masalah dengan sholat kita. Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seorang dari sholatnya, nggak ada dapat bagian dari sholatnya kecuali yang dia sadari. Dan adalah Rasulullah SAW kalau dalam sholat membaca ayat-ayat itu beliau berinteraksi. Misalnya ada perintah untuk bertasbih, maka beliau akan subhanallah, membaca tasbih. Kalau ada ayat tentang azab neraka, maka beliau akan berlindung dari neraka. Kalau beliau membaca ayat-ayat tentang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan memohon rahmat. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah bijaksananya hakim yang paling bijaksana? Bukankah Allah yang maha bijaksana? Apa kita jawab? Bala, tentu ya Rabb. Seharusnya begitu. Cuman dibaca secara sir. Jadi itu berinteraksi dengan apa yang kita baca dari Al-Quran. Kemudian termasuk sunnah ya adalah menjaharkan bacaan di waktu jahar, di tempat yang dianjurkan untuk jahar, dan disirkan di tempat yang dianjurkan untuk disirkan. Banyak kaum muslimin yang salah faham tentang makna jahar dan sir. Ini pasti bapak-bapak dan ibu ada yang udah dengar 2 kali, ada yang udah dengar 3 kali. Sir itu bukan bacaan dalam hati. Sir itu bacaan bisik yang keluar suaranya, makhrajnya tepat, kita dengar. Kalau kondisinya tenang kita dengar. Ya, orang sebelah kanan sebelah kiri kita dengar suara-suara yang halus. Itu pengertian sir. Ta'ala usarirka, mari saya bisikkan kamu, dari kata sir. Begitu datang nggak bersuara apa-apa, kamu bilang apa? Sir itu kan dalam hati. Kalau dalam hati cuma mau bisik, dia akan mengatakan malam ini kita gini. Suara yang halus itulah sir. Jadi nggak boleh kita dalam sholat nggak ada terdengar takbiratul ihramnya. Baca Al-Fatihah pun dalam hati, itu belum membaca lagi. Karena kalau seandainya dalam hati itu sudah dikatakan membaca, sedang sholat teringat sandal aman apa enggak, teringat kereta udah dicabut kunci apa enggak, berarti udah dibaca, itu membatalkan sholat. Jadi kalau kita takbiratul ihram sebagai makmum atau salat sendiri, Allahu Akbar, itu sir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam kondisi tenang kita dengar. Baik, Ustaz, kalau seandainya kita salat di pinggir jalan, masjidnya di pinggir jalan, sehingga kita nggak dengar
diperhitungkan sekiranya solatnya di tempat yang tenang, terdengar suara dia, maka itu sudah cukup. Berarti walaupun dia enggak mendengar karena sebab kebisingan lingkungannya. Jadi menjaharkan bacaan di waktu jahar, mensirkan bacaan di waktu sir, hukumnya apa? Sunnah hay'ah. Jadi anak-anak kita yang di SD, SDIT, ketika mereka sholat duha, yang pertama berjamaah. Bagi orang enggak faham itu sudah jadi satu masalah. Yang kedua, mereka jaharkan. Bagi yang enggak faham sudah jadi masalah yang kedua. Langsung keluarkanlah statement ini sesat dah apa gitu, ya. Padahal sholat sunat itu memang betul dalam dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, seperti dalam Qalyubi wa Umairah, dalam Matan Mahalli atau Kanzur Raghibin, di sana tertera sholat sunat terbagi pada dua. Yang pertama dianjurkan berjamaah, yang kedua yang tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Yang dianjurkan untuk berjamaah seperti salat Idul-Fitri, Idul Adha, salat sunat istisqa, ya, salat sunat tarawih dan seterusnya. Adapun yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri, salat sunat rawatib, salat tahajud, salat duha dan salat-salat yang lainnya. Belum habis, baca sampai ke bawah lagi. Sekiranya salat sir ini dilakukan secara berjamaah, maka itu pun boleh juga, cuman tidak lebih afdal. Afdalnya salat yang dilakukan sendiri hendaknya dilakukan secara sendiri. Tapi kalau dilaksanakan secara berjamaah tidak mengapa juga. Apalagi kalau sana ada fadilat yang lain. Misalnya apa? Ya, pada salat tahajud, kalau kita mungkin qul hu qul ya ayyuhal kafirun terus. Ya, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tapi dengan berjamaah dia akan baca surah Al-Baqarah, dia akan baca surah Ali Imran dan seterusnya. Ya. Dalilnya apa? Masih dalam kitab Mahalli tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada suatu malam tidur di rumah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi waktu itu sedang di sana, yaitu Sayyidah Maimunah bintul Harith. Sayyidah Maimunah bintul Harith ini juga adalah ternyata bibinya Ibnu Abbas, jadi mahramnya Ibnu Abbas. Dan Sayyidah Abdullah Ibnu Abbas usianya juga masih belia waktu itu, karena wafat Rasulullah SAW usia Ibnu Abbas sekitar 13 atau 15 tahun. Berarti ini masih belia sekali, mungkin usia 10 tahun. Jadi melihat Rasulullah SAW melaksanakan tahajud, Ibnu Abbas pun ikut berjamaah. Hanya saja posisi Ibnu Abbas di sebelah kiri Nabi SAW. Maka Nabi SAW memindahkan Ibnu Abbas sehingga berada di sebelah kanan beliau, agak ke belakang sedikit saja. Jadi dari hadis ini dapat difahami bahwa salat tahajud yang pada dasarnya dianjurkan untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri boleh dilakukan secara berjamaah. Rasulullah SAW dan Ibnu Abbas berjamaah. Sekiranya tidak boleh, Rasulullah pasti akan menolak supaya berasing, ya, terasing dari Rasulullah SAW. Kalau pada salat tahajud boleh, maka pada salat duha juga boleh, karena keduanya sama-sama salat sunat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Dulu di Langsa dahsyat, ada tokoh yang menentang salat sunat tasbih berjamaah, karena salat sunat tasbih bagi yang mengamalkannya itu, kalau kita lihat ke kitab, dianjurkan untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri, ya. Jadi beliau menyuarakan salat sunat tasbih itu enggak boleh dilaksanakan secara sendiri, secara berjamaah. Yang lucunya, pernah saya diundang pada suatu acara IPHI. Dulu IPHI itu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Kota Langsa. Sebulan sekali ada kegiatan salat sunat tasbih berjamaah. Jadi lucunya di waktu itu, karena ada seruan demikian, imamnya mengatakan, kita kali ini salat sunat tasbihnya sendiri-sendiri, nanti caranya ikut aja saya. Beliau di depan, nanti
salatnya ikut saya. Ketika saya ruku, ikut ruku. Ketika i'tidal, ikut saya i'tidal. Yang namanya ikut itu namanya apa? Bermakmum. Enggak menyebutkan imaman, enggak menyebutkan makmuman, tapi saya ikut apa yang dibuat sama dia, saya ikut. Itulah namanya makmuman. Dan sebenarnya salat sunat tasbih berjamaah enggak masalah, dilakukan secara berjamaah berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan. Baik, berkaitan dengan menjaharkan di waktu sir, bagaimana? Seharusnya kan salat sunat duha ini dilakukan secara sir, ini dibuat secara berjahar. Bagaimana? Kembali kepada dasar hukum jahar di waktu posisi jahar, sir ketika sir, bacaan sir itu ternyata hukumnya sunnah hay'ah. Datanglah seorang imam, mungkin imamnya sedang galau banget, memimpin salat maghrib, Allahu Akbar, makmumnya udah fil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Imamnya kok enggak bismillah salat maghrib, kok enggak menjaharkan bacaan Al-Fatihah. Ulang lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Begitu selesai wa ana minal muslimin, Allahu Akbar imamnya. Bagaimana ini? Seyogianya ya makmumnya karena tahu imamnya sudah ruku, berarti ini imamnya lupa menjaharkan. Seyogianya makmum ini membaca Al-Fatihah sambil berdiri, lalu imamnya ruku dibaca Al-Fatihah, imamnya i'tidal baca terus Al-Fatihah. Tapi begitu imam hendak sujud, segeralah dia menghentikan bacaan Al-Fatihahnya untuk ruku. Karena kita boleh terpisah dengan imam hanya 2 rukun saja, 2 rukun perbuatan. Kalau dah kena ketiga, batallah salat kita. Ruku kita ruku i'tidal. Jangan sampai imamnya sujud kita masih berdiri, belum lagi ruku. Jadi paling lama itu, paling jaraknya jauh itu adalah 2 rukun fi'li. Jadi selesai salat, Bapak Imam kenapa enggak menjaharkan bacaan Al-Fatihah? Lupa saya. Sah enggak salatnya? Sah aja. Karena menjaharkan bacaan salat di waktu jahar hukumnya sunnah, bukan rukun. Ya, sunnah bukan rukun. Begitu juga di waktu sir, salat fardu zuhur, imamnya karena mungkin latihan bacaan Al-Quran, bayati, soba, jiharka dan seterusnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Salat zuhur, imamnya di Masjid Muwahhidin menjaharkan waladdallin. Makmum belakang enggak menjawab amin, diam semuanya. Ya. Lalu imamnya terkejut, oh iya ini salat zuhur. Lalu mensirkan. Selesai salat, wahai Bapak Imam kenapa menjaharkan bacaan Al-Fatihah? Itu enggak betul salat Bapak Imam, batal salat Bapak Imam. Nah, ini orang terlalu semangat tapi enggak punya ilmu. Salat imamnya tetap sah. Dijaharkan bacaannya, seharusnya disirkan, tetap sah. Yang menjadi masalah adalah seyogianya atau sunnah yang terbaiknya di waktu jahar, di waktu sir. Kemudian sunnah yang ke-9, membaca amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan seyogianya kita berhenti sejenak. Ada 4 tempat berhenti atau 5 dalam salat kita. Yang pertama, antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah, imamnya hendaknya berhenti sejenak yang kira-kira makmum selesai membaca doa iftitah. Itu satu. Yang kedua, ada diam yang lebih halus lagi, masih singkat aja dia. Kapan itu? Antara waladdallin dengan amin. Jadi tidak dianjurkan imam itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, enggak dianjurkan.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu yang dianjurkan. Boleh kita selipkan Rabbighfirli, boleh, atau Rabbighfirli waliwaldayya juga boleh. Waladdallin, Rabbighfirli waliwaldayya, amin, boleh. Tapi jangan bersuara, dalam suara halus saja atau dalam hati, Rabbighfirli. Kemudian yang ketiga, berhenti setelah amin sebelum baca surat berikutnya. Waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak dianjurkan. Qul huwallahu ahad. Orang yang membaca Al-Fatihah tersangkut, terkejut-kejut. Kok udah Qul huwallahu ahad. Jadi kita sebagai makmum, kalau kita itu memungkinkan membaca Al-Fatihah, wajib membaca Al-Fatihah walaupun sudah dengar baca Al-Fatihah dari imam. Kapan kita membaca Al-Fatihahnya? Setelah amin. Itu dianjurkan. Waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ada bapak-bapak susah sekali dia mengucapkan bis. Ada itu. Di Mesir pun saya ada lihat. Bukan orang Mesir tapi orang Indonesia. Di Mesir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Enggak yakin dia. Udah baca atau belum? Udah baca atau belum? Permainan syaitan. Jadi udah bacanya pelan-pelan, imamnya kencangnya seperti jet pesawat tempur. Waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Makmumnya langsung terkejut. Macam mana nih caranya nih? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada seperti itu sekalian. Ini permainan syaitan, ini harus diobati. Di Kuala Simpang itu ada yang bertanya ke saya, apa hukum imam salatnya takbiratul ihramnya berulang kali? Allah, 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 sampai beberapa kali. Saya katakan baiknya dipindahkan beliau dari jabatannya sebagai imam. Wah Ustaz, orangnya susah sekali, mata pencahariannya dari imam tersebut. Ya dah kalau gitu kasih aja gaji, tapi jangan suruh dia jadi imam. Ya itu ya Ustaz, insyaallah. Tapi sedang beberapa hari kemudian, Ustaz memang hobinya jadi imam. Hobi dia jadi imam. Bahkan enggak dikasih gaji pun apa, yang penting dia jadi imam. Ya kalau gitu kita katakan ini masalahnya adalah berkaitan dengan orang banyak daripada bermasalah soalnya orang lainnya. Allah enggak jadi. Allah, kita di belakang Allah, apa yang enggak jadi? Ketika di Mesir pun ada abang kelas saya itu. Saya salat di belakang beliau, enggak siap-siap beliau. Allah, belum. Allah, belum. Sampai 4 kali. Itu yang keempat itu pun saya kira udah masuk tuh. Ya, istilah orang kalau engkol kereta mau hidup kan. Allahu Akbar. Saya kira udah selamat. Belum. Masya Allah, perjuangannya dahsyat. Lalu saya katakan, kenapa abang begitu? Ya kita kan ketika takbiratul ihram menghadirkan niat. Iya, niatnya bagaimana? Harus hadir semua salat itu. Dari pertama takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah harus hadir dalam kepala. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud sampai sujud yang kedua, baru bar. Saya bilang itu belum beres lagi bang. Itu baru 1 rakaat. Kita salat zuhur 4 rakaat. Harus ada 3 lagi tambahan setelah itu. Jadi kalau gitu macam mana? Allah, bayangkan rakaat pertama, rakaat kedua, itu kepala akan miring, ya, nggak cukup nafasnya. Baik, sedang hadirin sekalian. Kemudian dianjurkan berhenti lagi setelah bacaan surat sebelum rukuk. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Enggak ambil sunnah dia. Yang sunnahnya bagaimana?
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, ada sejenak berhenti. Begitu juga nanti bangkit, ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat kedua ke rakaat ketiga, hendaknya jangan langsung imam membaca Al-Fatihah, tapi hendaknya ditunggu dulu kira-kira makmumnya itu sudah berdiri tegak baru dibacakan Al-Fatihah. Baik Bapak sekalian, baru 9 kita sebutkan, masih ada 21 lagi ya seputar sunnah-sunnah dalam solat. Jadi kita malam ini enggak bahas tentang Isra dan Mi'raj. Kalau Bapak sekalian mau dengar, itu di YouTube ada tentang Isra dan Mi'raj. Kita bahas tentang sejarah dan pelajaran daripada Isra dan Mi'raj. Baik, demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Enggak ada yang mendesakkan bertanya? Ya, sudah mendesak untuk salat kita ya. Baik, kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.